Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah Aqidatul Awam. Kita sampai pada pembahasan wa tahqiq annahu in urida bihi minal ismi in urida minal ismi lafdu fahuwa ghairu musammahu qat'an ay bila khilaf. Wa in urida bihi ma yufhamu minhu fahuwa ainul musamma. Wa tahqiq, dan untuk lebih memperjelas pembahasan apakah ismullah, ismul jalalah, nama Allah itu apakah ainul musamma apa ghairul musamma. Jadi kalau kita menemukan tulisan Allah itu adalah dzatullah atau sesuatu yang di luar adatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan terjadi dua pendapat, ada yang mengatakan ainul musamma. Jadi nama Allahnya itu memang adatnya Allah, bukan sesuatu yang berbeda. Ada yang mengatakan ghairul musamma, antara adatnya Allah dengan namanya berbeda. Nah, terjadi dua pendapat seperti itulah. Untuk lebih memperjelas atau lebih mendetailkan masalah ini, annahu, bahwa sesungguhnya sya'an in urida, apabila dikehendaki minal ismi, dari namanya itu al-lafdu, lafadznya, fahuwa, maka lafadz Allah ghairu musammahu adalah selain yang dinamakan. Ghairu musammahu, selain yang dinamakan dengan al-ismu itu, qat'an, secara pasti, ai bila khilaf, tanpa adanya perbedaan di kalangan ulama. Wa in urida, dan apabila dikehendaki bihi dengan al-ismu ma, pemahaman atau arti makna, yufhamu, yang difahami makna itu, minhu, dari ismu, fahuwa, maka lafaz Allah ainul musamma adalah dat yang dinamakan, datullahnya itu. Dan untuk lebih memperjelas pemahaman ini, bahwa kalau dari lafaz, kalau dari nama Allah itu yang dimaksud adalah lafaznya, ya, lafadznya, maka jelas antara dzatullah wa ismullah, Allahnya itu, nama Allahnya itu berbeda. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan di situ, bahwa sama-sama kalau yang dimaksud dengan lafadz Allahnya itu adalah lafadznya saja, maka di situ nggak ada perbedaan. Kalau yaitu adalah lafadznya Allah, bukan dzatullahnya atau bukan ainullahnya. Baik. Akan tetapi wa in urida bihi, dan apabila dikehendaki bihi dengan nama Allah itu adalah pemahaman atau arti makna, yufhamu, yang difahami mana itu, minhu, dari lafaz Allah, fahuwa, maka ismullah ainul musamma adalah adat yang dinamakan. Tapi kalau yang dimaksud adalah substansinya, bukan lafadznya, maka Allah itu ya ainullah, dannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan begini, ada tulisan Allah, itu kalau yang dimaksud adalah lafadznya, jelas itu bukan dannya Allah, itu lafadz Allah. Ini sepakat, ulama sepakat bahwa memang antara lafadznya itu berbeda dengan adatnya. Itu kalau yang dimaksud adalah lafadznya Allah, bukan substansinya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah pemahaman dari lafadz Allah itu apa, maka nama Allah itu adalah ainullah. Karena kalau ada tulisan Allah, maka yang dimaksud siapa? Tuhan Allah. Maka kalau yang dimaksud adalah Tuhan Allah, maka ismullah, nama Allah itu adalah ainullah atau dzatullah, adatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau yang dimaksud dari lafadznya Allah itu adalah lafadznya saja, maka jelas itu bukan ainullah, itu lafadz Allah saja. Tapi kalau yang dimaksud adalah maknanya lafadz Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan, maka lafadz Allah itu adalah ainullah atau dzatullah. Baik. Maka dari perbedaan
yang terjadi di kalangan ulama bahwa di situ ada dua perbedaan. Ada yang mengatakan ainullah itu melihat substansinya. Ya, melihat substansinya, bukan melihat lafadznya. Kalau melihat lafadznya jelas nggak ada perbedaan. Kalau ismullah itu adalah ghairul musamma, berbeda dengan yang dinamakan, bukan Allahnya. Kalau melihat lafadznya. Tapi kalau melihat substansinya, maka itu adalah ainullah atau dzatullah. Baik. Kemudian yang mengatakan, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa lafaz Allah itu adalah ghairul musamma, berarti ini melihat pada lafadznya saja, bukan melihat pada substansinya. Kalau melihat pada lafadznya, lafaz Allah itu hanya melihat lafadznya, bukan melihat hakikatnya, bukan melihat pemahaman dari yang ditimbulkan dari lafaz Allah, maka lafaz Allah adalah ghairul musamma. Jelas ini nggak ada perbedaan di situ. Tapi kalau melihat substansinya dari lafaz Allah adalah menunjukkan itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, maka itu adalah dzatullah atau ainullah. Baik. Qalahu mengatakan terhadap perkataan ini Asy-Syanwaniyu, Al-Imam Asy-Syanwani. Qala As-Suyuti, qala berkata Al-Imam As-Suyuti, fa makna Allah, maka arti makna dari lafaz Allah, man adalah zat taqadama wujuduhu, yang qadim wujuduhu adanya Allah, wa ta'azama dan agung dzatuhu dzatnya Allah, wa sifatuhu dan sifat-sifatnya Allah, wa amma juduhu dan merata juduhu kebaikannya Allah atau kedermawanannya Allah. Jadi dari lafaz Allah, maknanya Allah, Al-Imam As-Suyuti mengatakan makna Allah itu apa? Adalah yang qadim adanya, agung adat dan sifat-sifatnya, dan merata semua kebaikan-kebaikannya. Itu arti dari lafaz Allah yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Baik, wa makna Ar-Rahman, dan arti dari Ar-Rahman adalah man adzat azuma yang agung ihsanuhu kebaikannya, wa dama dan langgeng imtinanuhu karunianya kepada hamba-hambanya. Sedangkan makna Ar-Rahman adalah Allah yang kebaikannya itu agung, ihsannya itu luar biasa besarnya kepada hamba-hambanya, dan karunia-Nya selalu dan terus-menerus mengalir tanpa henti-hentinya kepada hamba-hambanya itu. Dawam. Itu mana Ar-Rahman. Jadi mana Ar-Rahman adalah nikmat Allah yang besar dan terus-menerus mengalir kepada hamba-hambanya. Itu Ar-Rahman. Wa man Ar-Rahim, dan arti Ar-Rahim, man adalah zat sadda yang menutupi kulla faqatin terhadap semua kebutuhan, walam yahmil dan tidak membebani, walam yahmil dan tidak membebani, duna taqatin di bawah kemampuan atau di luar kemampuan, tidak membebani terhadap sesuatu yang di luar kemampuan hamba-hambanya. Ini makna Ar-Rahim. Ini dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti bahwa makna Ar-Rahim adalah Allah yang menutupi semua hajat-hajat makhluknya dan tidak membebankan kepada mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Jadi kalau Allah, makna Allah adalah adanya yang qadim. Qadim itu ada sebelum adanya sesuatu. Allah ada sebelum adanya sesuatu. Adat dan sifat-sifatnya yang agung, serta kebaikannya merata kepada semua makhluk. Sedangkan makna Ar-Rahman adalah kebaikan Allah, nikmat Allah yang besar, yang agung, yang terus mengalir kepada hamba-hambanya.
Ini mana Ar-Rahman. Sedangkan mana Ar-Rahim adalah Allah yang menutupi segala hajat atau segala kebutuhan-kebutuhan hambanya, dan dialah Allah yang tidak membebankan sesuatu kepada makhluk-makhluknya apa-apa yang di luar batas kemampuan mereka. Ini mana Ar-Rahim. Wa qala Ahmadu As-Sawi. Wa qala, dan berkata Ahmadu As-Sawi, Imam Ahmad As-Sawi, wallahu, dan lafaz Allah, huwa adalah al-ismu, nama al-jami'u yang merangkap atau yang meliputi segala sesuatu. Li'anna jami'al asma, kenapa kok nama Allah itu adalah ismul jami', disebut nama yang merangkap, yang meliputi segala sesuatu. Kenapa? Li'anna jami'al asma mundarijatun fihi, karena semua nama-nama Allah, Asmaul Husna 99 itu, mundarijatun itu masuk fihi, di dalam nama Allah. Jadi Al-Imam As-Sawi beliau mengatakan bahwa lafaz Allah, lafzul jalalah, itu adalah ismul jami' li jami'il asma. Bahwa nama Allah ini meliputi segala, sudah merangkum, sudah meliput, sudah mencakup segala nama-nama Allah, karena semua nama-nama Allah itu masuk kepada nama Allah yang berupa Allah. Paham ya? Jadi Ar-Rahman masuk pada Allah, Ar-Rahim sudah masuk pada Allah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Qudus. Semua nama-nama Allah masuk pada lafaz Allah. Baik, maka lafaz Allah ini disebut dengan al-ismul jami', nama yang merangkap semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. War-Rahman, selanjutnya kata Imam As-Sawi, War-Rahman dan Ar-Rahman al-mun'imu adalah adat yang memberikan nikmat bi jami'in ni'am, dengan semua nikmat-nikmat, kaman secara bilangan, wa kaifan dan secara bentuk, secara bilangan jumlah, wa kaifan dan secara bentuknya bagaimana. Dunyawiyatan, baik nikmat itu merupakan nikmat dunyawiyah, nikmat dunia, wa ukhrawiyatan, atau nikmat ukhrawi, akhirat. Zahiriyatan, baik itu berupa zahir, nikmat zahir, wa batiniyatan, dan nikmat batiniyah. Sedangkan makna dari Ar-Rahman, kata Al-Imam Ahmad As-Sawi, beliau mengatakan bahwa arti daripada Ar-Rahman adalah zat yang memberikan nikmat dengan semua nikmat, baik berupa jumlahnya, bentuknya, nikmat dunia, nikmat akhirat, zahir batin. Nah, ini makna dari Ar-Rahman dari Al-Imam Ahmad As-Sawi. Allah yang memberikan nikmat dengan semua nikmat, jumlahnya berapa, bentuknya bagaimana, baik itu nikmat dunia atau nikmat akhirat, nikmat zahir ataupun nikmat batin. Ini makna Ar-Rahman. War-Rahim, dan makna dari Ar-Rahim adalah huwa Allah al-mun'imu, zat yang memberikan nikmat, bidaqaiqin ni'am, dengan kelembutan-kelembutan nikmat-nikmat. Nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Nanti di belakang ini ada penafsiran dari daqaiq itu apa. Kaman, baik secara bilangan, wa kaifan, dan secara bentuknya bagaimana. Dunyawiyatan, baik itu merupakan nikmat dunia, wa ukhrawiyatan, atau nikmat ukhrawi akhirat. Zahiriyatan, baik berupa nikmat zahirah, wa batiniyatan, ataupun nikmat yang berupa nikmat batiniyah atau nikmat batinah. Wa daqaiq, dan yang dimaksud dengan daqaiq yang kecil-kecil, ma adalah sesuatu tafarru'at, yang bercabang, anil usul, dari asal, allati, atau dari dasar, allati
usul hiyal jalailu adalah nikmat-nikmat yang agung. Nah, contohnya yang tafarru'at ini atau yang disebut dengan daqaiq kaziyadati fil iman wal ilm wal ma'rifati wat taufiq wal afiyati was sam'i wal basar. Kaziyadati seperti bertambahnya fil imani di dalam keimanan, wal ilmi dan ilm, wal ma'rifati dan pengetahuan, wat taufiq dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, wal afiyati dan adanya tambahan afiat selamat zahir batin, was sam'i dan tambahan di dalam pendengaran, wal basar dan penglihatan. Jadi yang dimaksud dengan daqaiq itu adalah tambahan nikmat-nikmat dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi dasar-dasar nikmatnya itu disebut dengan jalailun ni'am, nikmat-nikmat yang pokok. Kemudian dasarnya itu tadi disebut dengan jalailun ni'am. Kemudian yang timbul dari dasar atau dari pokok-pokoknya itu akan bercabang-cabang, akan beruntut-runtut yang disebut dengan daqaiqun ni'am. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada hambanya keimanan. Maka ini disebut dengan jalailun ni'am, nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu mengamalkan amalan-amalan soleh, sehingga dengan amalan-amalan soleh imannya bertambah. Lah, tambahan iman itu disebut dengan Ar-Rahim, Allah menambah keimanannya. Baik, disebut dengan daqaiqun ni'am. Jadi nikmat-nikmat cabang dari pokok. Baik itu berupa nikmat dunia atau nikmat akhirat, baik itu berupa nikmat zahirah ataupun nikmat batinah. Baik. Qala Ahmadul Malawi, "Ar-Rahman ablaghu minar Rahim li'anna ziyadata ahadil muttafiqaini ishtiqaqan wa naw'iyatan tadullu ala ziyadatil ma'na." Atau dalam bahasa yang lain itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul